Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam relawan bela negara Indonesia. Para pemerhati yang saya hormati, dimanapun berada, kita ketemu lagi dalam bagian yang ke-38 dengan subtema ancaman dalam gatra geografi. Seperti kita sudah pahami bersama bahwa dalam rangka kita meningkatkan daya tahan bangsa dan negara Indonesia, kita sudah mempunyai konsepsi geostrategi yang kita kenal dengan konsepsi ketahanan nasional yang terdiri pada 8 aspek atau astagatra, ya. 8 itu asta, kemudian aspek itu gatra, astagatra. Gatra pertama adalah gatra geografi. Untuk melakukan aksi bela negara dalam gatra geografi, kita perlu memahami urgensi posisi geografi wilayah NKRI dan bentuk-bentuk ancaman yang perlu diwaspadai oleh setiap warga negara. Secara etimologi, kata geografi berasal dari Yunani yang terdiri pada 2 kata, yaitu geo artinya bumi, graphein ya artinya tulisan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kita temukan geografi merupakan ilmu yang membahas mengenai permukaan bumi, yang di atasnya ditemukan iklim, penduduk, flora, fauna, serta hasil bumi yang sangat bermanfaat bagi umat manusia, khususnya bagi kita ini, bangsa Indonesia. Gatra geografi menyangkut kedaulatan atas wilayah NKRI sebagai negara kepulauan, ya, archipelago state. Ini adalah satu bentuk negara yang sangat unik ini, ya. Kita terdiri pada ribuan pulau dengan disatukan oleh laut yang luasnya sangat besar, 70%, menjadi satu wilayah, satu kesatuan. Dan terletak dalam posisi yang strategis antara 2 benua, ya, benua Asia dan benua Australia, dan 2 samudra, yaitu Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Kita bisa bayangkanlah bagaimana posisi Indonesia dalam peta dunia itu sangat luas dan sangat terbuka, ya. Dan ini sudah merupakan satu wilayah yang sudah final, ya, memiliki hukum, ya, didukung oleh hukum internasional, ya, melalui sidang-sidang PBB yang dilakukan sejak tahun 1958 sampai 1982, 4 kali itu. Indonesia berjuang terus sehingga akhirnya pada tahun 1982, tepatnya pada tanggal 10 Desember 1982, itu forum PBB memberi pengakuan terhadap konsepsi NKRI sebagai suatu wilayah negara kepulauan, satu wilayah, satu kesatuan. Dan saat itu kita juga diberi hak untuk eksplorasi seluas tambahan, ya, 200 mil, luas sekali. Sebagai konsekuensinya tentu ini memerlukan upaya keras dari bangsa Indonesia untuk menjamin kedaulatan negara kita, ya, baik di perbatasan, ya, wilayah darat maupun wilayah laut. Wilayah NKRI sebagai negara kepulauan tergolong yang sangat luas dan perbatasan yang sangat panjang, yang sangat rentan terhadap pelanggaran, ya. Oleh karena itu perlu ada upaya agar perbatasan ini betul-betul dapat kita kawal, dapat kita jaga bersama rakyat, bersama TNI dan Polri. Pemerintah dalam hal ini atas perintah Bapak Presiden Joko Widodo telah membangun banyak pos-pos perlintasan batas yang kita sebut dengan PLBN, yaitu pos-pos lintas batas negara atau PLBN. Tapi dapat kita pahami bahwa khususnya untuk wilayah darat ini, di antara pos-pos itu banyak daerah-daerah kosong yang tidak ada penduduk, kemudian hutan lebat, sangat rawan terhadap infiltrasi.
sangat rawan terhadap lalu lintas ilegal, baik orang maupun barang. Penyelundupan mungkin juga terjadi di sana. Oleh karena itu, peran rakyat harus kita dorong ikut serta menjaga batas-batas kita ini. Demikian juga di laut, ya. Kita sering melihat, ya, atau mendengar berita-berita banyak kapal-kapal yang melintas di perbatasan ini, termasuk juga kapal-kapal perang mungkin, ya. Tapi yang jelas bahwa kapal-kapal dagang, pencuri ikan ini sulit diatasi, ya, karena begitu terbukanya dan begitu panjangnya batas laut, ya, apalagi dari selatan, ya, batasnya sampai ke Afrika sana itu, ya. Nah, oleh karena itu maka potensi nelayan ini menjadi penting ikut serta di dalam mengawal perbatasan laut ini, ya, bersama-sama dengan tentu mendukung, ya, alat negara TNI maupun Polri. Ditinjau dari posisi geografi, wilayah Indonesia ini sangat rentan terhadap bencana alam. Diakibatkan oleh bencana alam yang secara alamiah maupun bencana alam yang disebabkan oleh ulah manusia. Bencana alam secara alamiah kita bisa lihat, bahkan alami ini, ya, bagaimana seringnya terjadi bencana alam akibat daripada gempa bumi, akibat daripada letusan gunung berapi, bahkan tsunami, ya, terjadi pada tahun 2004 yang lalu yang sangat dahsyat. Kita merupakan daerah yang sangat rentan terhadap bencana alamiah ini, ya. Misalnya kita lihat peristiwa yang sangat dahsyat pada masa yang lalu seperti letusan Gunung Toba, ya, pada masa purba sekitar 75.000 tahun yang lalu. Dahsyat sekali. Dampaknya bisa sampai ke Afrika, ke Amerika, ya. Dan mempengaruhi iklim. Ada fakta-fakta yang menunjukkan ke arah sana. Dan sekarang kita saksikan sebagai dampak daripada letusan itu terbentuknya Danau Toba, ya, di Sumatera Utara. Kemudian juga ada letusan Gunung Papandayan tahun 1772, Gunung Tambora tahun 1815, Gunung Galunggung tahun 1822, Gunung Krakatau tahun 1823. Letusan itu tergolong sangat dahsyat. Kemudian terakhir tsunami, ya, ada gempa yang skala besar, ya, di atas 9 skala Richter. Itu menimbulkan kehancuran di Aceh, ya, dan menimbulkan korban jiwa yang tidak sedikit, mencapai sekitar 250.000 orang. Nah, artinya ini perlu kita antisipasi dan perlu waspadai. Sesungguhnya pemerintah sudah melakukan program untuk itu yang disebut dengan program mitigasi. Mitigasi ini maksudnya adalah tindakan berkelanjutan yang diambil untuk menanggulangi bencana yang dapat mengurangi resiko kerugian harta secara fisik, kemudian mengurangi korban jiwa dan kerusakan alam. Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana, dijelaskan di sana ada 4 tahap yang harus kita perhatikan. Yaitu pertama adalah tahap awal penanggulangan. Ini adalah fokus kepada persiapan sebelum terjadi. Walaupun sulit diramalkan, tapi ya, sekarang dengan teknologi bisa dimonitornya tanda-tanda, ya, tanda-tanda walaupun belum pasti terjadi, tapi kita bisa bersiap. Kemudian tahap kedua adalah tahap kesiapsiagaan, cara merespon bagaimana sikap kita, apa yang kita lakukan kalau bencana terjadi, pada saat terjadi. Tahap ketiga adalah bagaimana masyarakat bersiap, berperilaku, merespon setelah terjadi, fokus kepada upaya pertolongan agar tidak menimbulkan korban yang lebih banyak. Kemudian yang keempat adalah tahap pemulihan, artinya persiapan ataupun tindakan-tindakan yang kita lakukan, misalnya tempat pengungsian, rehabilitasi dan sebagainya. Nah, oleh karena itu maka program mitigasi ini dalam rangka memberikan satu pembinaan agar membudaya di masyarakat, ya. Jadi membudaya
untuk berkarakter, ya, bersikap perilaku selalu waspada dan juga selalu siap untuk mengantisipasi, mengatasi bentuk-bentuk ancaman ini, ya. Jadi sekarang kita lihat atau sering kita lihat, ya, bahwa kegiatan-kegiatan untuk menanggulangi bencana ini dilakukan, ya, pada saat setelah terjadi bencana, ya, sibuk semua, ya, kemudian meredup, ya, seolah-olah udah aman, udah nggak ada lagi persoalan. Begitu nanti ada bencana, muncul lagi. Kita harapkan ini kegiatan seperti ini tidak tidak muncul tiba-tiba atau hanya temporer, tapi berlanjut sehingga membudaya dia. Jadi pada saat terjadi bencana, masyarakat tidak panik, ya, semua sudah tahu apa yang dia lakukan. Nah, ini bisa kita contoh nih, Jepang misalnya, ya, saya lihat di sana cara-cara menanggulangi bencana ini sudah dilakukan secara reguler, ya, berlanjut mulai dari tingkat sekolah dasar, ya, masyarakat juga diajar. Ini perlu kita kembangkan di Indonesia agar apabila terjadi bencana kita bisa berbuat, ya, yang optimal untuk mengurangi dampak daripada bencana itu. Kemudian yang kedua adalah bencana alam akibat dari ulah manusia. Ini juga tentu lebih mudah saya kira kalau kita berupaya untuk membudayakan masyarakat untuk bersikap waspada, tapi juga sekaligus bersikap membudaya dalam karakter untuk ikut serta secara bersama-sama menjaga alam, melakukan satu pola hidup yang ramah lingkungan. Jadi bencana ini sudah rutin kita lihat, ya, sebagai dampak daripada ulah manusia ini, yaitu banjir, longsor, ya, kemudian juga, ya, kerusakan lingkungan, ekosistem. Bahkan sekarang ini ada dampak yang sangat mengkhawatirkan dunia ini, yaitu pemanasan bumi, ya, global warming. Nah, ini tentu banyak kaitannya dengan ulah manusia ini, seperti merusak hutan, ya, kemudian mengolah lahan di lereng-lereng yang tidak baik, ya, sembarangan begitu, kemudian membuang sampah sembarangan, ya, termasuk plastik-plastik itu yang ikut merusak lingkungan ini, ya, sampai kepada laut ini berdampak, ya. Kemudian juga mulai disosialisasikan ini untuk menggunakan energi yang ramah lingkungan, ya, untuk mengurangi polusi dan sebagainya yang kita bisa ikut serta di dalam menjaga kelestarian alam dan juga menjamin ekosistem untuk generasi demi generasi. Dari uraian singkat di atas, saya dapat menyampaikan beberapa saran, barangkali ada manfaatnya. Pertama adalah perlu meningkatkan perhatian khusus kepada masyarakat di perbatasan dan juga para nelayan untuk ikut serta menjaga kedaulatan kita, ya, di perbatasan ini, untuk mendukung TNI dan Polri. Mereka ini bisa dibina secara intensif sebagai kader-kader bela negara, ikut serta melakukan berbagai kegiatan dalam rangka membangun kedaulatan yang kokoh di perbatasan ini, ya, dalam aspek gatra geografi. Kemudian yang kedua adalah perlu upaya untuk membudayakan sikap perilaku atau karakter yang selalu waspada dan selalu siap untuk ikut serta mengantisipasi dan mengatasi setiap bencana, baik itu bencana alamiah maupun bencana sebagai akibat dari ulah manusia. Sehingga setiap terjadi bencana, masyarakat tidak panik, tetapi mengetahui apa yang harus dilakukan, sehingga dapat mengurangi risiko atau dampak daripada setiap bencana yang terjadi. Yang ketiga, perlu membudayakan, ya, karakter masyarakat yang ramah lingkungan, ya, dan juga karakter yang paham mengenai mitigasi tadi, ya. Nah, ada dua hal yang harus dibudayakan sehingga tumbuh suatu sikap perilaku karakter
bangsa yang betul-betul memahami apa yang dia lakukan sebagai aksi bela negara dalam gatra geografi ke depan. Dengan demikian, kita bisa ikut serta mendorong partisipasi daripada rakyat, masyarakat luas dalam rangka mengatasi atau termasuk mengantisipasi, ya, sehingga memperkecil dampak daripada bencana ini seperti banjir, longsor, kemudian termasuk juga mungkin kebakaran ini, dan juga pemanasan global yang semakin mengkhawatirkan. Demikian secara singkat apa yang dapat saya sampaikan tentang ancaman dalam gatra geografi, dengan harapan masyarakat bisa memahami dan juga sekaligus ikut berperan, berpartisipasi dalam rangka aksi bela negara dalam aspek geografi. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Salam relawan bela negara Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.